Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anakku yang saya banggakan. Di pertemuan yang ketiga ini terkait dengan materi aplikasi pengolah angka, akan kita pelajari tentang bagaimana secara kreatif membuat dokumen baru dengan menerapkan rumus, formula, dan fungsi. Tentunya di sini kita akan mengelola data berupa angka. Nah, pada pertemuan ketiga ini adalah melengkapi pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama kita membahas tentang menu ikon, ya, fungsi, formula, ya, posisi letak, ya, atau lembah kerja seperti apa, fitur-fiturnya Microsoft Excel seperti apa. Kemudian di pertemuan 2 kita mencoba bagaimana melakukan proses pengelolaan data baik menggunakan rumus ataupun formula. Ya, cara-caranya seperti bagaimana, ya. Kemudian data-data apa saja yang bisa diolah. Nah, itu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kali ini, ya, ini sebagai pemantapan dari materi aplikasi pengolah angka itu sendiri terkait dengan bagaimana menerapkan rumus, formula, dan fungsi sekaligus membuat dokumen baru secara kreatif. Nah, sebagai contoh ya, yang akan kita bahas di sini, ini adalah contoh kita mengelola data. Ya, di sini ada data teks, angka juga. Cuma ya di sini masih belum teratur, ya, belum teratur. Ini masih terlihat kurang rapi dan tidak kreatif. Nah, bagaimana untuk mengelola ini? Kita akan mencoba satu persatu. Yang pertama dulu adalah kolom nomor. Kolom nomor ini terlalu lebar, ya, maka akan kita sempitkan. Caranya bagaimana? Berarti menyempitkan kolom A dengan cara meletakkan antara kolom A dan B. Nanti kursor tanda mouse-nya berubah seperti ini dengan cara klik tahan, tarik, geser ke kiri. Jadi posisinya sudah sesuai. Nah, begitu juga sebaliknya yang kolom nama, ya, itu kolom B, kita geser ke kanan sesuai dengan nama yang paling terpanjang. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian P1, P2, K1, K2 ini kan datanya hanya berupa 2 angka, ya, atau puluhan. Maka di sini kita akan semitkan. Biar P1, P2, K1 dan K2 ini lebarnya sama, maka dari blok, ya, kita blok kolom C sampai kolom F, ya. Jadi klik, tahan, geser ke F. Kemudian, ya, di paling ujungnya sini, ya, antara F dan G, klik tahan, geser ke arah kiri untuk membuat lebih sempit atau lebih kecil, ya. Kita atur. Nah, misal seperti ini. Kemudian untuk merapikan supaya posisinya bisa di tengah-tengah sel, ya, kita pakai alignment ini. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kita coba juga yang nomor. Nah, karena nomor ini nilai ini, ya, nilai ini mewakili P1 sampai K2 ini, maka di sini kita akan blok. Kita akan gabungkan sel atau merge and center. Caranya adalah klik sampai ke arah yang paling ujung P1 sampai K2, kemudian dipilih menu merge and center. Nah, seperti ini. Nah, ini berada di tengah-tengah. Nah, ini juga sama. Karena nama ini nanti akan sejajar dengan nilai dan P1, maka di sini kita klik, ya, blok sampai sini, merge and center. Ini juga sama, klik nomor, ya, seperti ini. Begitu juga nilai akhir. Nah, kemudian ini posisi nama masih di bawah. Nah, bagaimana bisa lebih rapi lagi? Kita bisa blok, kemudian kita bisa masuk ke menu alignment-nya. Kemudian kita atur senternya horizontal, sudah center di sini, tinggal vertikalnya ini sudah center. Kemudian jangan lupa centang panjang wrap tag-nya, wrap tag. Kemudian oke. Nah, posisinya akan bisa berubah. Ya, yang tadinya seperti ini akan berubah seperti ini. Oke, tinggal di variasi, misalnya ditebalkan warnanya. Kemudian yang tak kalah penting juga ini, oh ya, ini penomoran. Penomoran di sini masih 1, 2. Kita sampaikan
nomor yang terakhir yaitu 5 dengan cara tidak usah diketik manual, tapi cukup 2 nomor, 1, 2, kemudian selanjutnya di pojok kanan bawah, ya, kursor berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini, klik tahan sampai kesetiawan. Nah, akan otomatis sampai nomor 5. Ini juga kita tengahkan biar lebih rapi. Nah, ini juga sama, ya. Total kita measure and center, agak tertinggi juga sama, measure and center, ya. Nilai sampai nilai rata-rata, measure and center. Kemudian judul ini juga sama. Oh, sebelum judul mungkin ini kita bisa kasih dulu yang namanya border atau bingkai, ya. Jangan salah blok, ya. Dari nomor sampai, ya, sudut yang paling bawah kanan. Ya, klik border, pilih yang all border. Nah, seperti ini. Ini sudah kelihatan. Nah, ini oke, ini belum ada. Kita inputkan misalnya angkanya seperti ini. Nah, kemudian daftar nilai ini judul. Nah, kita selaraskan dengan lebar tabel. Nah, lebar tabel sampai G, ya, kolom G dari A, ya. Kita masih sama menggunakan merge and center. Ini juga mengikuti sama. Nah, mungkin lebih menarik lagi, ya, di subjudulnya kita kasih fill color, ya, misalnya warna kuning. Nah, seperti ini. Ini kita tebalkan. Nah, sekarang perhitungan. Nah, ini kalau sekiranya sudah terlihat rapi, ya, perhitungan, maka jangan sampai di sini, ya. Untuk mengelola supaya lebih menarik, ya, bisa divariasi yang lebih tampilannya lebih bagus lagi, ya. Misalnya yang perlu ditebalkan, atau mungkin dikasih variasi warna, ya, atau pengaturan jarak-jarak. Ini pengaturan yang masih sederhana, masih bisa lebih dikembangkan lagi menjadi yang lebih menarik, ya. Nah, ini nanti tugas kalian untuk mencoba mencari referensi-referensi bagaimana membuat dokumen Microsoft Excel ini secara menarik dan kreatif. Oke, kita lanjutkan pada penerapan rumus, yang karena nilai akhir ini merupakan rata-rata dari nilai P1 sampai dengan K2, maka kita menggunakan rumus statistik yaitu rata-rata dengan operatornya average. Ya, bisa diketikkan lewat keyboard, boleh kurung buka, kemudian klik, ya, data pertama sampai data yang terakhir, kurung tutup. Nah, karena proses yang Budi sampai Setiawan ini sama, maka tinggal diklik, ya, data yang pertama ini, ya, sama, ya, di pojok kanan bawah, tanda plus hitam, tarik ke bawah, lepaskan, kemudian posisikan di tengah seperti ini. Nah, kalau desimalnya ini mau dibulatkan, bisa menggunakan tanda ini, ya, desimal ini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke penghitungan yang berikutnya, yaitu total ini menggunakan fungsi statistic sum, atau SUM ini, ya. Sama datanya dari atas sampai ke bawah. Untuk nah, ini sama dengan yang sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya. Oke, kita selesaikan supaya kalian juga lebih paham, memahami berapa jenis fungsi, ya, yang sering digunakan. Oke, nah, jadi kita flashback ke belakang mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga di sini, yaitu terkait dengan aplikasi pengolah angka. Tentunya kalian saya harapkan bisa lebih memahami mulai dari antarmuka atau menu dan ikon, ya, yang ada dalam Microsoft Excel, ya, dan bagaimana pengolahan sederhananya. Yang kemudian kalian diminta untuk membuat sebuah dokumen, ya, yang pada pertemuan kedua kemarin juga sudah dibahas tentang bagaimana membuat dokumen, juga terkait dengan rumus dan fungsi, ya. Nah, yang terakhir ini adalah ketika kalian sudah memahami, ya, beberapa hal terkait dengan Microsoft Excel,
paling tidak ada hal yang menarik yang bisa kalian tambahkan, yaitu bagaimana membuat dokumen itu yang bagus, yang menarik, yang bisa dipahami dengan jelas. Nah, kalau sudah seperti ini, ya langkah berikutnya adalah kalian bisa menyimpan dengan cara file, save atau save as. Karena ini sudah saya simpan, berarti saya klik save. Kalau sudah tersimpan, ya berarti saya klik save as untuk mengganti nama yang lain, boleh ya, diatur tempatnya, kemudian diberikan nama yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini misalnya nama pertemuan 3. Nah, kemudian klik save. Oke ya, karena tadi sudah saya simpan, maka saya cancel dulu. Nah, ini cara menyimpan. Baiklah, begitu untuk pertemuan yang ketiga ini, sekedar memantapkan ya terkait dengan materi-materi yang ada di Microsoft Excel. Akan tetapi, saya harapkan kalian juga mempelajari materi atau referensi yang lainnya, terutama di e-modul juga kalian bisa memahami dan bisa untuk menyelesaikan evaluasi-evaluasi yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan saya buat kalian tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.